Selamat malam semua. Senang untuk ada di tengah-tengah jam ini dan kita akan segera memulai. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau malam hari ini di tengah-tengah segala kegiatan kami yang lain, kami sengaja menyisihkan waktu ini untuk belajar akan beberapa hal yang akan memperlengkapi kami guna pelayanan kami sebagai seorang PKTB. Kiranya waktu yang kami sediakan, kiranya hati yang kami tujukan kepada acara ini, kami rindu supaya Tuhan memberkati kami. Engkau menolong kami semua, Engkau menolong hamba-Mu yang sudah mempersiapkan materi-materi, dan Engkau kiranya menyempurnakan apa yang sudah dipersiapkan itu. Juga kepada kami yang mendengar, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih firman Tuhan untuk ditaburkan. Kami mau supaya di dalam pemberitaan firman, di dalam latihan yang kami lakukan ini, kami sungguh mendapatkan hal-hal yang baru, yang berguna bagi pelayanan kami. Untuk itulah kiranya anugerah-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Engkau menguduskan kami dan menyucikan kami bagi pekerjaan-Mu yang kudus dan mulia itu. Sesi ini kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Engkau, Bapa yang kudus, agar seluruh jaringan kami ada di dalam kondisi yang baik. Engkau yang menghandle segala sesuatu yang akan kami lakukan sebentar nanti. Terpujilah Engkau, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang kita mau bicara soal spiritualitas ya di dalam kehidupan dewasa muda. Ya, teman-teman, apakah mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Kak. Jelas. Terima kasih. Ya, minta tolong slide-nya untuk next ya. Nah, kalau kita melihat fenomena secara umum, ya, generasi dewasa muda itu sekitar umur 18 sampai 30 begitulah ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya saat ini ada banyak distraksi gitu ya. Distraksinya itu apa? Ya macam-macam gitu. Karena masa pandemi mungkin distraksinya itu sekarang adalah di gadget ya. Jadi gadget itu menjadi distraksi kita. Bahkan kita bisa mungkin ikut 2 webinar sekaligus gitu ya. Yang satu bunyinya agak keras, yang satunya enggak gitu ya. Atau kita bisa sambil ngobrol sambil masak gitu ya. KTP sambil masak gitu ya. Jadi banyak sekali distraksi. Nah, apakah bisa begitu? Kalau dari pengalaman pelayanan saya bersama dengan beberapa alumni gitu ya. Jadi kalau dia tidak on cam gini, kalau tidak langsung menghadap kepada kamera dan bicara sama teman-teman gitu ya, biasanya dia akan lost ini. Pertanyaannya apakah tadi begitu ya. Jadi kira dimasak begitu ya, handphonenya di sini sambil masak gitu tangannya satu ya. Tetap aja gitu nggak bisa konsen gitu ya. Nah, seringkali di dalam kecanggihan kita itu kita melakukan hal itu ya. Kalau off cam orang nggak tahu ya udah kita bisa lakukan apa saja begitu. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah distraksi yang membuat kita nggak bisa konsentrasi karena memang perlu diakui bahwa pikiran kita itu nggak bisa mikir 2 hal dalam satu waktu. Ya, mikir 2 hal dalam satu waktu. Ya kalau mikir ya satu, nanti terus beralih begitu. Jadi kalau itu terdistraksi, berarti nggak bisa konsentrasi begitu ya. Konsentrasinya pendek begitu. Nah, yang kedua, di zaman ini fenomena yang terjadi itu banyak hal-hal baru gitu. Ya, suatu ketika kakak cukup kaget nih ada orang yang posting, adik PA itu yang posting dia lagi angkat besi begitu ya. Cewek ini angkat besi gitu. Dan yang besi yang diangkat gede banget gitu ya. Nah, itu kesempatan-kesempatan baru tuh banyak dicoba begitu ya. Apalagi ada TikTok, ada Instagram, ada banyak banget gitu ya. Masak pun kita bisa coba begitu ya. Ya nggak bisa masak akhirnya. Ya. Jadi ada banyak hal baru. Kemudian waktu untuk refreshing, untuk senang-senang, itu adalah jiwanya kaum muda begitu. Nggak bisa dipungkiri.
Jadi masa pandemi ini merupakan masa yang menyulitkan buat kaum muda ya, karena harus di rumah, terkungkung begitu ya. Ya kita akan coba gimana caranya bisa keluar begitu, dengan 1001 alasan begitu ya. Ya mungkin pakai double masker gitu ya, terus keluar bawa hand sanitizer, bawa apa begitu ya. Nah itu kita rugi rasanya kalau ada waktu yang bisa dipakai senang-senang kita nggak lakukan. Nah itu fenomena yang ada di dalam generasi saat ini. Next. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi itu? Sebetulnya kenapa kok bisa begitu gitu ya? Bisa begitu karena ada satu paham yang disebut dengan moralistik terapeutik deism ya. Nah, apa itu moralistik terapeutik deism? Kita akan lihat. Lanjut. Ya, ini kayaknya cukup sulit juga ya untuk menggerakkan PPT-nya. Bagaimana? Next deh. Ya, nah ini definisi daripada moralistik theistic deism itu yang pertama gitu ya. Yang pertama itu dia menganggap a God exists who created and ordered the world. Ya, jadi memang ada Allah yang eksistensinya itu yang dia ada, tetapi dia itu adalah Allah yang menciptakan dan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, terus dia juga mengatakan bahwa dia Allah yang mencipta itu juga Allah yang melihat gitu ya. Tetapi juga bukan hanya melihat apa yang ada di dalam ciptaannya, tetapi juga melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi juga melihat seluruh kehidupan manusia itu dilihat oleh Allah ini. Nah, kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa Allah itu menginginkan semua orang itu baik, gitu ya. Manis-manis aja, baik-baik aja, jadi orang yang adil kepada satu dengan yang lainnya, gitu ya. Tetapi juga Allah yang seperti itu kan Allah yang diajarkan oleh Alkitab juga ya. Jadi agak tersamarkan begitu, ya. Termasuk agama-agama lain juga mengajarkan demikian begitu. Nah, kemudian hal yang lain adalah central goal-nya itu adalah hidup bahagia, ya, untuk merasa senang pada diri kita sendiri. Jadi ada kesenangan di dalam diri kita. Nah, paham ini juga memiliki pengertian atau memiliki kandungan bahwa Allah tidak menginginkan untuk secara atau Allah tidak perlu secara khusus gitu ya untuk terlibat di dalam hidup seseorang kecuali gitu kalau dia dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan di dalam hidup orang itu. Jadi kayak pembantu begitu ya. Sini aku butuh begitu ya. Kalau enggak ya udah didiamin aja gitu. Nah, kemudian paham ini juga mengatakan bahwa good people, orang yang baik itu akan pergi ke surga ketika mereka mati nanti gitu ya. Nah, dia akan juga membicarakan tentang masa depan ternyata ya. Ya agak sedikit-sedikit samalah dengan orang percaya gitu ya. Kalau mati masuk surga begitu. Ya, nah ini definisi kandungan di dalam moralistik terapeutik deism yang banyak dihidupi oleh kaum muda saat ini. Lanjut. Ya, hanya saja kalau kita melihat itu semua, sebetulnya kaum muda di zaman ini itu memiliki kesadaran akan pencarian spiritualitas yang lebih luas. Jadi karena pengaruh daripada moralistik terapeutik deism ini, itu kaitannya dengan hal-hal yang rohani. Jadi hal-hal yang ada itu dia serap untuk menjadi bagian daripada kehidupan batinnya gitu. Maka sebetulnya generasi Z ini adalah generasi yang sangat haus akan hal-hal yang bersifat rohani gitu ya, dari religius mana aja, dari religion mana aja, orang-orang beragama apa saja itu akan sangat giat di dalam
kerohaniannya begitu ya. Entah itu benar atau salah, tapi dia pokoknya mau hidup secara rohaninya berdamai dengan Allah begitu. Entah itu benar atau salah ya. Menurut ajarannya masing-masing. Next. Nah, generasi muda itu juga punya perspektif di dalam kehidupannya ya. Misalnya saya membuat di sini beberapa poin ya. Kalau kita lihat kira-kira nih saya tanya, betul nggak ya perspektifnya teman-teman kalian kayak begitu gitu ya. Kaum muda itu benar nggak perspektifnya? Yuk coba saya mau lihat ada yang bisa respon ya. Masanya itu masa untuk bisa bebas, merdeka, melakukan apa saja gitu ya. Untuk hidupnya menyenangkan, untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Bisa ini, bisa itu, dan bisa melakukan apa saja yang disenangi, gitu enggak? Kira-kira begitu enggak? Ayo ada yang mau merespon? Siapa? Yang merasa atau enggak merasa? Jangan sampai saya salah ya. Kalau yang udah senyum-senyum nih merasa pasti ya. Terus kemudian juga generasi ini mau mandiri gitu. Ya sebetulnya nggak mau orang lain grecokin hidupnya, orang lain itu mengatur-ngatur hidupnya, dia nggak mau gitu. Karena tadi ya dia mau bebas gitu ya. Dia mau hidup mengalir aja, yang dia mau suka dia kerjakan, dia hidupi gitu. Yang dia inginkan dia kerjakan begitu. Maka dari itu dia nggak mau diatur sama orang lain. Dia lebih memilih untuk bisa hidup mandiri begitu ya. Lalu tidak ingin cepat-cepat dewasa. Jadi kalau sudah kepala dua begitu ya, aduh sudah kepala dua begitu ya, sebentar lagi begini begitu gitu ya. Itu kata-kata yang biasa muncul pada waktu orang usianya 20 begitu ya. Aduh sudah dua begitu ya. Nah, oke, jadi tidak cepat dewasa secara usia ya. Kemudian juga orang-orang di dalam generasi ini atau generasi Z-nya ini adalah orang yang ingin menikmati hidup itu sampai akhir. Jadi jangan sampai dia nggak bisa menikmati hidup ya. Yang pasti untuk bisa menikmati segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik yang kita perlu tahu bahwa kehidupan yang mengalir, yang bebas tadi, ya, itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan beriman yang membutuhkan komitmen. Jadi sebetulnya nggak bisa begitu ya. Kehidupan kekristenan itu mengikut Yesus, itu kan berarti komitmen. Ya. Nah, sementara dunia itu menyajikan kehidupan yang bebas merdeka gitu. Maka itu sangat bertolak belakang. Nah, mungkin di dalam hidup adik-adik terasa tarikannya seperti itu, ya. Oh harus rapat jam sekian, harus KTP jam sekian loh. Aku akan ini, akan itu, teman-teman ngajak ini dan itu. Aduh gitu ya. Jadi kepala itu bisa cekut-cekut gitu karena gara-gara banyak sekali yang mau dikerjain. Next. Lanjut. Ya. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu, maka ya keyakinannya itu akan merosot. Kemudian juga kebiasaan hidupnya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga akan berubah begitu. Ya, kemudian juga kehidupan batinnya akan berubah. Saya kasih contoh. Ya. Karena tadi moralistik terapeutik deism tadi mengajarkan bahwa ya Allah itu tidak perlu berintervensi dalam hidupku. Nanti aja kalau aku panggil baru dia bertindak begitu. Kalau aku butuh. Nah, hal ini akan membuat orang-orang dewasa muda ini mungkin orang-orang percaya ini kemudian ya enggak berdoa enggak apa-apa begitu. Ya. Karena aku enggak butuh Tuhan, kan hidupku baik-baik aja begitu ya. Nah, akhirnya keyakinannya akan Allah yang memeliharakan, Allah yang peduli itu merosot gitu. Nanti kalau kita punya masalah, tiba-tiba kita ngomong Allah itu enggak peduli gitu. Padahal bukan Allah yang enggak peduli loh, dia yang enggak mau Allah berintervensi ya. Cuekin aja deh Allah mau ini itu cuekin aja begitu. Nah, mencuekin Allah itu terlihat dari mana? Terlihat ya dia enggak saat teduh, dia enggak doa, dia enggak Bible reading, dia tidak melakukan disiplin-disiplin rohani yang menolong seseorang itu untuk dekat kepada Allah. Ya, jadi semua itu disiplin rohani itu
buat supaya itu sebagai cara, sebagai tool ya untuk kita bisa dekat dengan Allah. Nah, misalnya kebiasaan tadi ya, kebiasaan kalau misalnya doing good gitu ya, melakukan yang baik itu yang Allah kehendaki. Baik kan ya gitu, tapi kita nggak tahu motivasinya apa begitu ya. Semua agama itu menginginkan orang berbuat baik gitu. Tetapi apa motivasinya dulu? Memberikan persembahan, memberikan bakti sosial gitu ya, apa begitu ya. Nah, itu eh, akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Nah, kemudian yang lain adalah kehidupan batin itu ya tadi kaitannya kalau aku tidak butuh Tuhan, aku tidak panggil Tuhan. Akhirnya membaca firman, berdoa itu menjadi kering. Ya, nggak bisa kayak Gideon gitu. Ya, Gideon yang berani bilang sama Allah, Allah kalau memang engkau mengutus aku, ya coba ini di bulu ini tengahnya kering, coba di pinggirnya basah, begitu ya. Coba di tengahnya basah, pinggirnya kering, bisa enggak gitu. Nah, ternyata Gideon mengalami itu gitu. Bahkan kita melihat Allah itu dengan Musa gitu ya. Allah yang minta supaya Musa itu mengalami Allah dengan memasukkan tangannya di dalam sakunya, dibuka, ditarik, tangannya kena kusta, ya. Nah, terus dimasukin lagi sembuh. Tongkatnya dilempar jadi ular. Ya, Allah sendiri yang nyuruh Musa begitu. Jadi sebetulnya Allah itu merindukan umatnya itu mengalami kekuasaan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan itu secara nyata gitu. Ya. Nah, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Next. Nah, kalau seseorang punya pengertian yang moralistik, terapeutik deism, maka hal itu tidak akan dia alami. Ya. Nah, ini ada satu survei yang pernah dilakukan di Kota Semarang. Ya. Itu kita menemukan bahwa berhala-berhala itu tetap ada di dalam hidup orang-orang yang sudah ber-KTB, yang sudah jadi murid. Ya. Nah, berhala yang paling nomor satu itu adalah berhala kenyamanan. Ya. Nanti berhala kedua itu pencapaian. Berhala yang ketiga itu adalah pengendali. Ya. Nah, kalau kita lihat tiga berhala ini, itu sangat berkaitan banget dengan tadi yang kita bicarakan. Ya. Nyaman, karena apa? Karena suka senang-senang, kayak sera-sera, what will be gitu ya. Terserah aku dong mau apa begitu. Yang penting aku nyaman, yang penting aku senang gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi berhala akhirnya. Jadi kalau orang lain mengatur, dia tidak mau. Karena dia yang harus mengatur, dia yang harus mengendalikan. Ya. Nah, kenapa pencapaian itu bisa menjadi berhala di zaman sekarang? Karena kita terlatih dengan gadget kita. Ya, kita mau ngapain aja dengan gadget kita itu kita bisa lakukan itu gitu. Mencapai sesuatu, main game. Aku mau jadi nomor satu. Wah, dikejar terus gitu ya. Sampai akhirnya bisa begitu. Ya. Jadi akhirnya berhala-berhala ini menjadi gayung bersambut gitu. Ya lama-lama dia menjadi sesuatu yang sangat dominan di dalam hidup orang itu karena lingkungannya itu mengizinkan atau lingkungannya itu mensupport dia untuk mengalami hal itu. Nah, satu bagian firman Tuhan yang perlu kita ingat itu adalah dari Galatia 4 ayat 8 sampai 9 ya. Ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia. Dia mengatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu dikenal Allah, ya, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi jemaat di Galatia ini udah bertobat nih, ya dari belum kenal Allah terus kemudian bertobat. Tapi setelah bertobat itu kenapa kata Paulus kok memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang bukan Allah begitu? Ya. Nah, dengan banyaknya berhala di dalam hidup kita, ya, itu menyebabkan berhala-berhala itu menjadi yang nomor satu ketimbang Allah. Nah, baiklah, mungkin suatu hari perlu ngecek gitu ya, berhalaku apa gitu. Oke, next. Iya.
Nah, kita ini kan mau ngerjakan pemuritan nih ya. Nah, satu yang dikatakan C.S. Lewis itu ya, if I want to produce wheat, kalau aku mau menghasilkan gandum, the chains must go deeper than the surface. Jadi di dalamnya tanah itu harus terjadi perubahan gitu ya. Jadi harus ada pergolakan, yaitu dari biji gandum mempunyai akar dan dia terus bertumbuh gitu ya, daripada yang kalau nggak ditanam, daripada dia diletakkan cuma ditabur begitu saja ya. Nah, I must pluck up and resow. Jadi dia bilang aku harus betul-betul memasukkannya itu gitu ya, dan juga harus kemudian nantinya aku menuai gitu ya. Jadi kita melihat di bagian ini bahwa kalau mau makan makanan yang dibuat dari gandum, ya tanamlah gandum itu dengan baik begitu. Ya, dan menanam gandum itu bukan sesuatu yang mudah, kata C.S. Lewis. Nah, demikian juga di dalam pemuritan yang kita lakukan. Next. Lanjut. Ya. Nah, kalau kita mau memuridkan, kita harus tahu sebetulnya keunikan orang yang kita muridkan itu seperti apa. Ya, nah di dalam generasi Z ini ada keunikan dan kebutuhannya. Nah, keunikannya apa? Generasi di sekitar 18 sampai 30 itu merupakan generasi yang potensial di dalam melakukan banyak hal. Ya. Terus kemudian juga generasi ini merupakan generasi harapan untuk menghadapi sebuah tantangan yang lebih besar. Ya, generasi yang tua itu akan lewat, gitu ya. Maka tantangan-tantangan baru itu akan dihadapi oleh generasi muda. Ya. Lalu berikutnya adalah generasi ini sebetulnya ada satu kebutuhan, yaitu mentoring. Dia butuh ditemani sebetulnya, walaupun tadi dikatakan dia mau mandiri. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya ada banyak hal baru yang tidak diketahui. Ya, walaupun benar di generasi ini dia mau coba, semuanya dia coba, sehingga dia lebih terampil, bisa jadi begitu. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan, menikmati kehidupan, mengerti kehidupan itu, tentunya dia membutuhkan generasi yang lebih tua yang mengarahkannya. Ya, nah kemudian di dalam generasi ini membutuhkan persahabatan yang murni. Jadi kalau ketahuan agak ada miring-miringnya dikit, ada mengambil keuntungan dikit, enggak lah jadi sahabat, enggak mau gitu ya. Menyinggung sedikit, enggak mau lah aku dekat-dekat sama dia gitu ya. Kalau dia ngomongnya enggak pas dengan aku juga nanti dulu begitu. Jadi persahabatan yang murni itu punya patokannya sendiri. Kalau dia menganggapnya itu murni ya boleh. Walaupun temannya yang lain menganggapnya itu murni, tapi kalau dia enggak, ya enggak mau gitu ya. Jadi persahabatan yang murni itu diperlukan. Kemudian juga membutuhkan komunitas yang sejalan, satu geng, satu grup. Kalau satu geng, satu grup itu sejak saya masih muda juga begitu ya. Komunitas yang sejalan itu memang dari generasi ke generasi memang dibutuhkan oleh semua orang, semua generasi gitu ya. Lalu teladan yang terinterpretasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ngajarin A, ya harusnya dia hidup A. Kalau dia ngajarin B, harusnya hidup B. Ya, nah itu harus otentik, gitu. Itu harus asli, tidak boleh dibuat-buat. Ya, nah itu yang dibutuhkan oleh generasi Z saat ini. Lanjut. Ya. Nah, kalau kita melihat visi pemuritan dari Matius 18 ayat 20, di dalam visi pemuritan itu tidak begitu kelihatan tiga hal yang saya sampaikan di bawah ini. Nah, tiga hal yang saya sampaikan di bawah ini, mari kita membaca dari Matius pasalnya yang ke-9. Ya. Ini adalah bagian daripada visi pemuritan Matius 28. Ya. Matius 9 ayatnya yang ke-35 sampai ke-38. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Maka katanya kepada murid-murid, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi dari bagian ini kita melihat bahwa di dalam visi pemuritan itu terkandung visi untuk ciptaan baru. Ya. Jadi adanya ciptaan baru. Visi untuk pertumbuhan, visi untuk bermultiplikasi. Ya, gandum kalau ditanam dia bermultiplikasi. Ya. Di Kolose itu dikatakan, Kolose 1 ayat 29, ayat 28 itu dikatakan bahwa Paulus melayani setiap orang itu sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh karena mau membawa orang itu masuk atau bertumbuh ke dalam kesempurnaan dalam Kristus. Ya. Lalu kalau di dalam Kolose 2 Korintus 5 ayat 17, visi ciptaan baru itu kita tahu yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Nah, jadi ketiga visi ini harus ada di dalam visi pemuritan. Jadi kalau kita memuridkan orang, dia tidak lahir baru, dia tidak bisa lanjut. Ya. Jadi tahap pertama dia harus lahir baru, itu yang harus kita perjuangkan. Lalu yang kedua, kita harus menolong orang itu mau bertumbuh, mau berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, mau menanggalkan manusia lama mengenakan manusia baru. Ya, ada perubahan watak, muncul buah-buah yang dihasilkan daripada pertobatannya. Ya, kemudian juga kalau kita lihat Yohanes 12, 24 ataupun 2 Timotius 2 ayat 2, maka disitulah akan terjadi multiplikasi. Nah, visi pemuritan untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua bangsa yang dikatakan oleh Yesus, ya, itu di dalamnya harus ada ketiga visi ini atau mencakup ketiga visi ini sehingga orang bisa menjadi murid Kristus. Lanjut. Ya. Nah, kalau demikian apa yang perlu dibangun di dalam diri murid? Ya, yang pertama itu identitasnya, keberadaannya dan identitasnya. Keberadaannya dia adalah keluarga Allah, dia berada sebagai keluarga Allah, ya. Dan sebagai keluarga Allah, identitasnya berarti di dalam Kristus, ya. Dia menjadikan Kristus yang utama, gitu. Ya, itu identitasnya. Yang lain nanti dulu gitu. Karena aku milik Kristus, maka Kristus itu yang utama di dalam hidupku, ya. Lalu hal yang kedua yang perlu dibangun adalah membangun prinsip dan nilai. Jadi semua bahan yang kita kasih kepada adik-adik itu akan membangun prinsip dan nilai-nilai. Ya. Nah, itulah yang akan membentuk kerangka pikir, akan menjadi kacamata, ya, menjadi perspektif daripada seseorang di dalam menjalani kehidupannya atau mengambil keputusan ataupun melakukan sebuah tindakan, ya, itu semua akan diatur oleh kacamata kita. Ya, kalau kita menganggapnya itu tidak baik, kacamata kita nggak baik, maka kita menganggapnya itu tidak perlu dilakukan, gitu ya. Jadi prinsip dan nilai itu menjadi kacamata kita, menjadi patokan bagi kita atau dasar bagi kita untuk mengambil keputusan, untuk hidup dan melakukan segala sesuatu. Nah, yang ketiga yang perlu dibangun adalah iman dan keyakinan. Ya. Iman itu beriman kepada Allah yang berdaulat. Misalnya begitu ya, saya beriman kepada Allah yang berdaulat. Maka dari itu saya yakin, ya, saya yakin karena kedaulatannya, maka dia akan memelihara saya. Itu keyakinan saya. Ya. Jadi iman seseorang kepada Allah itu akan membentuk keyakinan-keyakinannya. Itu sebabnya penting bagi kita di dalam setiap membaca firman menemukan imannya itu apa. Ya. Kalau kita lihat Gideon, ya, waktu dia mau berperang nih, dia bawa pasukan begitu banyaknya. Terus Allah bilang kurangi gitu ya, kurangi sekian, oke, kurangi. Terus coba disuruh minum gitu ya. Nanti yang minumnya membawa airnya dengan tangan ke mulut begitu ya, itu yang ikut berperang, yang lainnya enggak. Gitu. Nah, itu dia melihat Allah atau dia setuju, sepakat dengan apa yang Allah katakan,
Karena dia punya pengalaman, ya, dia punya pengalaman iman. Jadi dia mengimani Allah itu akan Allah yang bertindak. Maka dari itu, waktu dia mendengarkan di dalam ladang atau di dalam lapangan pertempuran itu, ya, dia masuk ke daerah musuh, dia mendengarkan musuhnya di dalam kemah itu membicarakan masalah mimpinya, gitu ya. Dia berkeyakinan bahwa Allah sudah menyerahkan itu, sehingga dia bisa menolong pasukan itu untuk berteriak-teriak, gitu ya, demi Allah dan demi Gideon. Maka mereka maju perang. Gitu. Nah, jadi iman dan keyakinan itu berjalan bersama-sama. Untuk itu kita perlu mengimani Allah dalam berbagai aspek, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tingkah laku dan karakter. Tingkah laku itu tindak tanduk, ya, tindak tanduk. Pada waktu kita belajar firman Tuhan, maka tindak tanduk kita akan diubahkan. Misalnya contoh, dulunya kita suka ngegosip, gitu ya. Terus karena firman Tuhan menolong kita untuk tidak boleh ngegosip, gitu ya, maka kita menjadi orang yang bisa menjaga rahasia orang lain, gitu. Nah, akhirnya karena itu dilakukan terus-menerus, jadilah itu karakter kita sebagai orang yang bisa dipercaya, begitu. Ya. Jadi jangan lupa di dalam persekutuan itu banyak sekali gosip yang menghancurkan persekutuan. Coba bayangin ya, kita setengah mati pelayanan gitu ya, tapi kita sendiri yang menghancurkan pelayanan itu dengan gosip-gosip kita, ya, dengan pandangan-pandangan perspektif yang salah gitu ya. Kita menyangka si A begini, si A begitu, begitu ya. Nah, akhirnya pelayanan itu hancur begitu ya. Jadi tingkah laku dan karakter itu perlu dibangun. Nah, berikutnya juga pengajaran dan pengalaman. Ya, kalau kita cuma memberikan pengajaran itu bisa kering gitu. Orang nggak ngalami. Ya, kalau kita lihat Allah bersama dengan Musa, perjalanan Allah dengan Musa itu antara pengajaran yang Allah berikan kepada Musa melalui firman-Nya, 2 loh batu, ya, yang dibawa oleh Musa, arahan-arahan Tuhan yang secara praktis membangun kemah suci dan sebagainya itu berjalan separalel gitu ya, paralel dengan pengalaman-pengalaman yang Allah izinkan Musa untuk alami. Nah, sayangnya pengalaman-pengalaman kita sekarang itu kering. Kenapa? Karena pengalaman kita itu lebih banyak di gadget. Ya, saya kasih contoh nih. Mau KTP nggak jadi, kita langsung pencet gadget. Pada jam itu kita langsung minta maaf. Ya, aku nggak bisa KTP. Atau kita telat, langsung kita pencet gadget, maaf, aku terlambat. Ya. Nah, sehingga nggak ada lagi waktu untuk bisa berdoa, untuk bisa mengamankan jam KTB. Ya. Karena apa? Karena berita di gadget itu begitu cepat. Mungkin ada dosen yang tiba-tiba ngasih jadwal hari ini jam sekian KTB kelas gitu ya. Padahal jam itu jam KTB begitu. Nah, hal-hal semacam itu, hal-hal yang begitu cepat membuat kita nggak punya pengalaman-pengalaman rohani. Gitu. Ya. Dan akhirnya juga hal-hal yang paling simpel ya, saya kasih tunjuk hal-hal yang paling simpel. Bendahara nih butuh uang, ya, belum dikasih kiriman dari rumah. Terus dia mikirnya begini, nggak apa-apa lah aku pinjem, toh uangnya PMK, uangnya kantor belum akan dipakai. Ya, aku perkirakan bisa nih tanggal sekian kirimanku datang. Terus dia pakai nih uang di kantor. Ya, uangnya PMK itu dia pakai. Nah, pada waktu dia pakai ternyata sampai di harinya itu dia tidak dapat kiriman begitu, ya. Nah, ini yang saya sebut orang yang miskin dengan pengalaman. Beda kalau misalnya, oh ya saya nggak punya uang dan itu bukan uang saya, maka saya akan berdoa meminta Tuhan untuk mengirimkan uang yang saya butuhkan sehingga saya bisa pakai itu dengan leluasa dan dengan aman, ya, tanpa rasa takut, tanpa berdosa, ya. Maaf, di tempat saya ini dekat dengan masjid, jadi berlomba dengan masjid suaranya.
Berharap adik-adik masih bisa dengar. Nah, di dalam mengajarkan atau membangun kelima hal tersebut di dalam hidup seorang murid, caranya bagaimana? Caranya ya kita harus mengajar, kita harus melatih, ya. Caranya kita harus mengembalakan, caranya kita harus mentoring, tetapi juga kita harus dengan sengaja mengajarkan hal itu kepada adik-adik, ya. Kita harus mengajar adik-adik secara pribadi ke pribadi. Lalu kita juga mengajarkannya harus berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, jadi sebetulnya membangun hal-hal itu mengharuskan kita untuk terus-menerus berkoneksi dengan Roh Kudus. Next, lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam melatih murid, ya. Ada prinsip konsentrasi, ya. Apa artinya? Konsentrasi itu adalah kita harus memperhatikan, mengkhususkan kepada orang-orang yang memang mau diajar, ya. Memang orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan dan mau bertumbuh, ya. Nah, yang kedua, prinsip kepribadian. Artinya apa? Bahwa di dalam melatih seorang murid itu kita merindukan pribadinya berubah, wataknya itu berubah, karakternya berubah, yang tidak baik menjadi baik, ya. Kondisi dirinya yang misalnya baperan gitu ya, kemudian menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, ya. Jadi kepribadiannya berubah, ya. Yang ketiga itu adalah prinsip kontak ataupun prinsip relasi. Artinya apa? Di dalam pemuritan, ya, nggak bisa kalau kita nggak berelasi. Kalau kita nggak jadi teman dekat, kalau kita nggak jadi sahabat, nggak bisa. Apalagi di dalam generasi ini adalah generasi yang membutuhkan persahabatan yang murni, begitu. Jadi relasi yang kuat itu perlu dibangun. Nah, di dalam survei yang kami buat beberapa waktu terakhir ini, gitu ya, kita menemukan bahwa KTB itu kuncinya itu ada di dalam relasi. Kalau PKTB nggak punya relasi yang baik dengan AKTB, maka itu nggak akan maju KTB-nya. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah prinsip proses. Ya. Artinya apa? Di dalam sebuah KTB ada proses. Ya. Ada berkembang satu tahap demi satu tahap demi satu tahap begitu. Nah, tahap-tahap itu perlu diikuti oleh kakak KTB-nya, ya. Perlu diikuti oleh pemimpin KTB-nya yang mengarahkan dia, yang menolong dia langkah demi langkah sampai dia itu bisa melewati dan bisa berhasil di dalam menerapkan firman Tuhan itu dengan baik. Nah, adik-adik yang harus diperhatikan oleh seorang PKTB itu adalah 3 prinsip ini, ya, yaitu prinsip penyerahan diri, yang kedua itu prinsip kehidupan ilahi, dan yang ketiga adalah prinsip totalitas. Apa artinya? Artinya adalah waktu kita menolong adik-adik KTB, waktu kita menolong anggota kelompok kecil kita, ya, kelompok KTB kita itu, kita harus membuka diri kita, mengizinkan adik-adik itu melihat hidup kita, mengizinkan anggota KTB kita melihat hidup kita yang sebenarnya seperti apa, gitu. Ya, itu yang bersedia untuk menyerahkan hidupnya dilihat oleh adik-adik, bersedia dengan rela menyerahkan waktunya, bersedia untuk menyerahkan tenaganya menolong adik-adik. Jadi menyerahkan hidupnya untuk dipakai, ya. Ini firman Tuhan di dalam 1 Petrus, ya, gembalakanlah kawanan domba Allah itu, ya, dengan jelas gitu, dengan sukarela begitu, ya. Jadi dia adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada kelompoknya. Nah, menyerahkan hidupnya itu dengan prinsip ilahi, ya, prinsip kehidupan ilahi itu artinya dia menyerahkan hidupnya itu kepada Allah, menyerahkan pertumbuhannya sendiri kepada Allah, menyerahkan pertumbuhan adik-adiknya kepada Allah,
tetapi juga bergantung kepada Allah di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, ya, sehingga semua yang kita lakukan itu adalah pertolongan dari Allah, yaitu namanya menyerahkan diri kepada Allah, bukan dengan kekuatan saya, bukan karena saya sudah memimpin KTB 5 tahun gitu ya, 3 tahun gitu, maka saya bisa gitu, enggak seperti itu, ya. Terus yang terakhir totalitas itu ya seperti Paulus, gampangnya begitu, ya, total. Jadi prioritas, totalitas, ya, dengan sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan itu seperti yang dikatakan di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-28, ya. Ataupun di Tesalonika dengan jerih lelah siang malam, ya, aku berdoa untukmu. Nah, itu memperlihatkan totalitasnya. Nah, adik-adik, kalau semua itu dilakukan, maka saya yakin gitu ya, di dalam kelompok itu akan terjadi pengampunan. Proses pengampunan itu akan dialami oleh adik-adik di dalam kelompok kecil kita, ya. Ataupun proses yang lain itu proses kalau dia misalnya mengalami kesedihan, ya, ada proses penghiburan yang terjadi karena PKTB yang menolong, gitu ya. Kemudian ada proses yang ada kesembuhan yang terjadi karena terjadi proses yang dilakukan oleh PKTB tadi, ya. Maka di dalam hidupnya itu akan terjadi kesembuhan terhadap luka-luka yang dia alami, ya. Yang selanjutnya adalah bisa dikuatkan misalnya, ya, bisa dilakukan oleh PKTB kalau AKTB sedang lemah, ya, maka dia akan dikuatkan. Nah, hal-hal semacam itu menolong anggota kelompok KTB kita itu tidak keluar daripada kelompok karena dia mengalami firman yang menyembuhkan, firman yang menyegarkan, firman yang menguatkan, ya, firman yang menasehati, firman yang menegur, ya, dan seterusnya banyak sekali begitu. Hal-hal yang akan terjadi di dalam hidup anggota kelompok KTB kita kalau prinsip-prinsip ini dilakukan dengan baik. Oke, saya sampai di situ dulu. Saya kembalikan pada pembawa acara. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Yudit yang sudah memaparkan sesi saat ini. Ya, teman-teman, kita masih punya banyak waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, jadi teman-teman, ya teman-teman bisa isi pertanyaan di Metimeter. Nanti ada link yang sudah disediakan panitia di kolom chat. Teman-teman bisa langsung dari panitia apakah sudah ada pertanyaan. Ya teman-teman, kalau tidak melalui Metimeter, teman-teman bisa langsung open mute aja ya teman-teman untuk langsung menanyakan pertanyaan kepada Kak Yudi. Ya, kepada teman-teman dipersilakan. Halo teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Kak Thomas dari Banjarmasin, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk panitia dan juga Kak Yudit yang sudah memberikan pengajaran pada sesi malam hari ini. Jadi saya mau bertanya Kak, bagaimana kita untuk melakukan pemuridan dalam KTB itu secara seimbang? Dalam artian, karena adik KTB saya gitu kan, kelompok KTB saya itu banyak hanya mengejar pengetahuan Alkitabnya gitu Kak. Jadi ingin mengisi dalam artian hanya ingin memenuhi
konsep pengetahuan tentang teologi, tentang kebenaran Alkitabnya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini mereka tanyakan. Jadi hanya memang pada akhirnya ada sisi-sisi yang dikesampingkan seperti penyembahan dan sisi-sisi lain di dalam pertumbuhan sebagai seorang murid. Kira-kira bagaimana untuk bisa dalam hal ini mengarahkan agar tidak hanya sebatas memberi pengetahuan Alkitabiah itu saja Kak, atau pengetahuan teologi saja. Itu sih Kak. Terima kasih. Ya, kepada Kak Iwit bisa langsung dijawab, Kak. Ya, kalau yang kelompok KTB itu kan bukan kelompok PA ya. Kalau kelompok PA, maka kita cuman fokusnya kepada firman Tuhan. Cuma belajar firman, itu kalau kelompok PA. Tapi kalau namanya kelompok KTB, itu seluruh kehidupan anggota kelompok itu kita perhatikan begitu. Jadi kita bisa masuk ke dalam kehidupan anggota kelompok itu gitu. Misalnya contoh, kita sedang belajar manajemen keuangan gitu ya, misalnya di MHB begitu. Maka kita bisa tanya kepada adik-adik, kamu sebulan itu dapat uang berapa dari orang tua? Oke. Uang itu kamu pakai untuk apa saja gitu. Nah, kita bisa tanya itu gitu ya. Nah, waktu kita tanya dia menjelaskan, maka kita akan melihat gitu, ini dia bertanggung jawab atau enggak. Nah, kita bisa tahunya itu tanggung jawab apa enggak, ya kita ngobrol sama dia. Misalnya, dia uang makannya yang paling banyak begitu ya. Terus kita tanya, kamu sekali makan berapa gitu. Nah, nanti kita hitungkan gitu. Nah, itu akan menolong kita untuk mengerti kehidupan dia gitu. Kalau yang cewek-cewek untuk personal good, misalnya beli bedak lah, beli lipstick lah, beli apalah gitu ya, itu berapa banyak begitu ya. Nah akhirnya sampai kita bisa tahu gitu, apakah dia bertanggung jawab atau enggak. Nah lalu kemudian kita akan mengarahkan dia, Dek kalau misalkan kamu makannya enggak di kafe bisa enggak, ya makan kafenya misalnya di jadwal cuma sebulan sekali boleh enggak gitu, bisa enggak, kenapa kok kamu suka ke kafe gitu ya. Nah hal-hal semacam ini kita tanya gitu ya, kita nggak boleh loh ya punya uang terus kita ke kafe semau kita gitu, KTB di kafe terus gitu, nggak boleh juga. Karena apa? Karena itu akan membentuk konsep, akhirnya itu konsep hedon gitu ya. Nah kita harus tetap belajar untuk bisa hidup sederhana itu gimana. Apakah hidup orang di perkantas itu selalu menderita? Enggak. Ya, enggak itu. Kalau kita hidup sederhana itu bukan menderita, beda. Hidup sederhana itu adalah hidup yang cocok untuk kita, tapi tidak berlebihan. Kenapa kita berkata begitu? Karena aku melihat bahwa uang itu bukan milikku. Uang itu milik Tuhan yang aku harus kelola. Ya, seperti aku seorang bendahara begitu. Jadi aku nggak boleh main-main, aku punya uang ya udah aku makan apa aja yang aku mau beli gitu ya, aku mau pengen begitu ya. Nah itu yang hal-hal praktis begitu deh yang harus kita sentuh di dalam kelompok KTB kita ya. Nah kalau sudah begitu dia nggak bisa cuma knowledge saja ya, pasti dia akan membicarakannya gitu ya. Jadi pintar-pintarlah KTB membuat proyek-proyek ketaatan, pertanyaan-pertanyaan. Nah, memang nggak bisa dipungkiri banyak pertanyaan atau sedikit ya. Kalau tadi banyak pertanyaan yang sifatnya pengetahuan, sedikit pertanyaan yang bersifat praktika, yang cocok buat hidup orang itu. Maka seorang PKTB tadi konsep prinsip ilahi tadi ya, inspired tadi itu dikenakan, minta supaya Roh Kudus memberitahukan kepada kita kebutuhan dia apa begitu ya, baru nanti kita bisa menolong itu ya. Iya Kak, masih Kak. Jadi memang karena secara konteks KTB saya kan banyak mahasiswa teologi itu Kak. Jadi makanya mereka banyak mengejar pengetahuannya kayak gitu kan, ketimbang hal-hal praktis dalam kehidupan bertumbuh sebagai seorang murid. Oke Kak, makasih untuk jawabannya. Saya menambahkan gini, justru untuk anak-anak teologi itu dia perlu belajar yang praktis. Kenapa?
Karena banyak pendeta dari atas mimbar itu firmannya tidak mendarat. Ya, misalnya, jangan berbuat dosa, titik. Terus gimana dia menyelesaikan dosa? Nggak pernah dikasih tahu kan? Gitu. Tapi beda, kalau kita di dalam KTB kita tahu dosanya apa? Oh, dosanya pacarannya tidak jelas. Oke, kita sekarang duduk, kita bicarakan pacaranmu kayak apa. Pacaran yang benar menurut firman kayak apa di dalam relasi, begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat gereja Tuhan, maaf kata ini, kita sedih. Karena tidak menolong jemaat untuk bertumbuh secara rohani. Yang bertumbuh ininya doang. Ya, maka banyak orang sudah sekian tahun jadi orang Kristen ternyata belum diselamatkan, belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, belum mentuhankan Kristus di dalam hidupnya. Ya, nah itu yang penting. Buatlah gereja Tuhan menjadi gereja yang tidak kering. Ya, kalau pengetahuan terus itu kering, tapi ayo belajar dari Allah ketemu dengan umat Israel itu loh, praktis banget. Allah menemani tiang awan dan tiang api gitu. Ya, menemani umat Israel melalui tiang awan, tiang api. Itu menarik sekali gitu. Ya. Allah menjumpai Elia melalui angin yang sepoi-sepoi. Itu pengalaman semua. Tapi saya katakan ada prinsip pengajaran dan pengalaman. Kalau kita sebagai murid Kristus tidak pernah mengalami Tuhan, itu Tuhan kayaknya jauh di sana. Tuhan itu Tuhan yang mati. Ya. Kalau Tuhan kita yang hidup, mintalah pengalaman-pengalaman itu diizinkan. Orang sering bilang, kalau pengalaman itu berarti tidak dewasa rohani. Siapa yang berani bilang Musa tidak dewasa rohani? Dia mengalami Allah dengan sangat jelasnya. Ayo lempar tongkatnya, jadi apa? Ya kan, jadi ular. Ayo ambil ularnya, takut nggak? Diambil aja sama dia. Jadi tongkat lagi. Allah yang membuat Musa mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah. Ayo pukul itu batunya, keluar air. Ya kan? Nah, jadi menurut saya, jadilah orang Kristen yang betul mengalami Allah. Allah yang di dalam Alkitab, kalau tidak kita alami, itu kita rugi besar. Ya. Buat apa Allah cerita panjang lebar tentang kisahnya menjumpai umat manusia di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi kita nggak pernah ngalami. Ya. Mendingan utang daripada mengalami Elia yang dikasih makan janda Sarfat. Ya kan? Mahasiswa suka utang kan? Di warung-warung begitu. Tapi dia tidak mengalami janda Sarfat yang berdoa, aduh Tuhan ini aku lapar gitu ya. Ya. Saya sampai sekarang loh masih sering mengalami apa yang terjadi dengan janda Sarfat, ya dengan Elia. Kalau saya sibuk sekali dalam minggu kemarin, sibuk sekali saya bilang dengan seorang adik, adiknya ada di sini, kakak pengen banget roti gitu ya, tapi nggak sempet ya. Terus nanti nggak lama ada orang ketok pintu, bukan adik yang saya sharingin, tapi orang lain mengantarkan roti itu. Dan saya ngomong sama dia, wow, aku dapat roti sejam kemudian setelah aku ngomong sama kamu. Nah, hal-hal macam itu menolong kita untuk melihat Allah yang hidup, yang mengerti pergumulanku. Ya, sehingga kita nggak jadi orang yang hilang, kering gitu. Ya, oke. Cukup? Terima kasih Kak. Ya. Sangat membantu dan menolong sekali untuk memulihkan dengan lebih banyak bagaimana hal praktis dan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, oke. Inspiratif, Kak. Silakan MC mau menolong kakak dengan yang mana? Ya Kak, yang pertama Kak, yang pertama tuh tadi ada poin di mana kita harus berkonsentrasi kepada mereka yang mau di KTB kan Kak. Itu berarti yang memang tidak mau di KTB itu tidak perlu dibujuk lagi atau seperti apa ya Kak? Atau memang kita harus mengusahakan dulu adik tersebut, batasnya sampai mana ya Kak? Itu pertanyaannya Kak. Iya. Jadi kalau di tahap awal itu tahap petobat baru gitu ya, orang baru masuk dan sebagainya itu harus dijelaskan gitu ya, KTB itu apa gitu.
terus kemudian kenapa kok di KTB, apa pentingnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, biasanya di dalam pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya loh ya, itu saya meng-KTB itu sejak tahun 79. Kalian belum lahir ya sampai sekarang ya. Nah, dari pengalaman itu enggak habis 20 jari ini orang yang pergi meninggalkan kelompok kecil karena enggak mau bertumbuh. Ya. Kenapa orang enggak mau berkelompok kecil? Kenapa orang enggak mau KTB? Karena dia merasa KTB itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada excited-nya. Ya. Enggak ada seru-serunya, enggak ada senang-senangnya. Ya. Tidak menjumpai Allah begitu. Ya. Tetapi kalau orang diajak menjumpai Allah di dalam KTB, saya yakin seyakin-yakinnya. Ya, karena itu pengalaman sejak tahun 79 nggak bisa dibantah. Ya, saya berani katakan nggak bisa dibantah. Karena nggak ada 10 jari tangan dan 10 jari kaki saya itu bisa menghitung orang yang keluar dari kelompok KTB saya karena nggak senang di KTB. Ya, karena nggak mengalami apa-apa. Enggak. Ya. Jadi pengalaman di awal bersama dengan Allah itu akan sangat menentukan. Bagaimana kita berdoa untuk adik-adik, ya, yang kita katakan di awal jaminan jawaban doa. Ya. Itu PKTB harus betul-betul menarik kuasa Tuhan turun untuk menjawab doa itu. Ya. Baru adik itu tahu, oh Allah itu hidup. Ya. Oh, Allah itu benar dengar doaku. Nah, disitulah mulai orang bergairah di dalam spiritualitasnya yang benar. Ya. Kenapa? Tadi saya katakan karena generasi Z ini merupakan generasi yang memang pengen untuk spiritualitasnya itu berkembang. Ya. Nah, batasnya di mana? Batasnya kita tanya. Ya, kalau dia memang sudah tidak mau, ya sudah kita lepas. Ya. Jadi kita selesaikan 5 jaminan itu, jaminan keselamatan dan seterusnya, jaminan jawaban doa, jaminan menang atas pencobaan ya dan seterusnya, bimbingan dan pemeliharaan Tuhan, itu selesai kita evaluasi. Dia masih mau enggak lanjut begitu. Ya, kalau sudah enggak mau ya sudah. Kita nggak bisa paksa setelah kita doakan serius dan ditanya dengan baik, nggak mau ya sudah. Berarti selesai. Ya. Ya nggak apa-apa, kalau dia nggak mau dibimbing gimana? Ya kan? Ya, itu ya jawabannya ya. Oke, cukup yang bertanya itu? Kalau bertanya lewat Mentimeter, saya nggak tahu nih siapa yang bertanya. Ya, Kak. Mungkin Ya, cukup. oke. Pertanyaan yang nomor selanjutnya. Dengan kecenderungan generasi Z yang rindu dengan hal-hal spiritual, namun hanya ketika mereka merasa butuh atau dalam kesulitan, bagaimana sikap kita sebagai PKTB untuk menolong terkait kondisi ini, Kak? Ya buat dia butuh terus saja. Kan dia butuh kan, ya buat dia butuh kan, kita doakan supaya dia butuh ini, butuh itu, butuh itu, butuh itu gitu, dan dia akan datang kepada Tuhan. Dan kita berdoa supaya Allah menghadirkan kebutuhan itu gitu ya. Jadi teman-teman sebetulnya yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah sahabat kita gitu ya, bahwa dia adalah sahabat kita, dia tidak lagi memanggil kita sebagai hamba, tetapi dia meletakkan kita sebagai sahabat, itu perlu kita alami gitu. Kenapa? Karena Gen Z itu butuh sahabat. Ya. Dia mau curhatnya di mana? Curhatnya di gadgetnya gitu ya. Sebenarnya kalau curhat di gadget itu gimana sih? Ya. Orang-orang itu berkomentar loh kalau kita bersosial media dengan curcol di dalam gadget itu kita malu sebetulnya karena orang berkomentar gitu ya, kok dia ngomongnya gitu sih gitu ya, walaupun mungkin orang itu tidak mengatakan, tetapi dengan sendirinya kita itu sedang merendahkan diri kita gitu. Kayaknya nggak ada tempat deh, kasihan banget deh kamu gitu ya. Tapi kalau kita curcolnya sama Allah mendengar, maka Allah itu menjawab doa kita gitu ya. Nah,
saking kita sering kalinya pakai gadget itu dengan pemikiran yang negatif, akhirnya apa? Akhirnya semua orang yang ngomongin di gadget itu kita lihatnya dengan kacamata negatif. Ya, kita punya persepsi sendiri, akhirnya menuduh orang begini dan begitu dan begitu. Padahal orang itu nggak ngapa-ngapain begitu. Ya. Nah, mari kita bersosial media dengan baik. Nah, pindahkanlah itu semua ke dalam relasi kita dengan Allah. Gitu. Ya, cukup. Kalau yang nggak cukup, misalnya merasa jawabannya nggak pas, itu boleh raise hand, bisa langsung bertanya. Ya, lanjut ya. Ya Kak, pertanyaan ketiga, terkait dengan prinsip totalitas, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau berdedikasi untuk adik-adik kelompok KTB, namun adik KTB sulit dijangkau kembali atau hilang, Kak? Ya, totalitas itu diberikan sebelum adiknya pergi dong. Gimana? Kalau adiknya pergi ya nggak bisa kita totalitas. Yang membuat adiknya pergi itu kan karena kita nggak total. Ya, kita nggak total. Jadi kalau kita menolong adik KTB sejak kecil itu maksudnya sejak dia mulai bertobat begitu ya, itu namanya sejak baby ya, sejak baby itu kita tolong, maka itulah kesempatan kita untuk memberikan diri secara total kepada mereka begitu, ya, memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi kalau sudah pergi kan tidak bisa dijangkau. Ya lakukan sebelum dia pergi. Ya, totalitas itu dilakukan sebelum dia pergi. Itu ya jawabannya ya. Oke, cukup? Masih ada? Ya teman-teman, ada yang masih mau bertanya, dipersilakan teman-teman. Masih banyak waktu, teman-teman. Ya, totalitas itu terkait dengan pengembalaan kita, ya. Bagaimana kita mengembalakan adik-adik kita di tengah-tengah dia sedang mengalami persoalan, di tengah-tengah dia sedang senang, gitu ya. Itu kita total. Totalitas tuh bentuknya bisa ya kapan aja kita boleh ditelepon, gitu ya. Kapan aja kita boleh dihubungi, begitu. Kapan aja dia boleh sharing sama kita. Nah, kalau kita nggak punya waktu, ya kita kasih waktunya kapan, kita janjian, begitu ya. Saya sedang janjian dengan satu adik karena mingguin saya penuh banget, gitu ya. Lalu saya bilang sama dia, kita minggu ya, teleponan, gitu. Ya. Nah, adik saya ini sudah alumni, ya sudah alumni, dan dia tidak di Jawa gitu. Dia di tempat yang sangat jauh, dia ada di Papua. Nah, ada hal-hal yang dia butuh bicarakan gitu ya. Nah itu kita harus sediakan waktu buat dia begitu. Nah, waktu sebelumnya, sebelum ini itu dia sempat menelpon saya tengah malam begitu ya. Ya udah saya angkat gitu, saya temenin gitu ya. Kadang ada adik-adik yang minta ditemani tengah malam karena ketakutan gitu ya. Kita ngobrol gitu. Ada alumni bahkan dulu saya menemani pagi dan malam gitu. Ya, pagi itu menemani, dia berangkat ke kantor itu ditemani gitu di dalam perjalanannya begitu ya. Dia pulang dari kantor ditemani dalam perjalanannya begitu. Nah, itu namanya totalitas gitu ya. Karena dia ada satu kebutuhan yang sangat khusus yang diperlukan gitu. Jadi ada pengembalaan, shepherding gitu ya. Tetapi juga waktu kita totalitas itu kita juga harus mementoring dia, melatih dia. Dari yang tadinya takut, gimana caranya supaya dia bisa menghandle ketakutan itu. Gitu. Nah itu dikasih trik-triknya, ya, dikasih langkah-langkah konkretnya. Saya baru menolong orang yang selesai dari COVID, waktu dia COVID sudah keluar dari rumah sakit, gitu ya. Saya nggak kenal tadinya, tapi itu adalah salah satu adik yang pernah kita layani di Semarang, gitu ya. Nah, dia kena COVID, kemudian temannya dia itu ber-KTB dengan saya. Lalu temannya itu mengajak dia untuk masuk dalam kelompok. Ya. Lalu cepat kami berelasi, dan malam-malam seringkali itu dia nelpon gitu ya, di dalam ketakutannya, kesendiriannya, takut mati begitu ya, sesak napas dan seterusnya itu
saya harus menemani dia, tapi saya juga ngajarin dia, memberikan arahan dia harus apa begitu. Ya. Nah, di dalam pertumbuhan rohani kita itu anggota kelompok kecil itu jauh di bawah kita rohaninya. Maka dia tidak punya pengalaman. Kita yang punya pengalaman, kita yang mengajarkan. Ya. Seperti seorang ibu mengajar anaknya yang baru umur 9-10 bulan untuk bisa berjalan. Ya, meditatif. Ya. Seperti seorang ibu mengajarkan anak yang umur 2 tahun mungkin untuk makan dengan sendoknya sendiri. Seperti seorang ibu mengajar anaknya memegang pensil, itu yang namanya mentoring dan mentraining, melatih. Ya. Nah, tadi yang saya katakan di awal bahwa nggak bisa teori. Kenapa? Karena iman itu pengalaman. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu nggak ada artinya. Iman itu nggak di otak. Gitu ya. Abraham beriman dengan cara apa? Menyerahkan anaknya yang dijanjikan itu pada waktu Allah minta anaknya. Itu yang namanya iman. Abraham dianggap sebagai bapak beriman. Kenapa? Karena pada waktu Allah bilang, kamu keluar dari kota, dari daerah orang tuamu. Ya, pergi ke tanah yang aku akan janjikan. Allah nggak pernah bilang tanahnya itu Kanaan, nggak pernah gitu. Tapi Abraham pergi meninggalkan Ur, ya, dengan bapaknya meninggalkan Haran juga akhirnya. Dia yang dipanggil awalnya dengan bapaknya dari Ur. Ya, kemudian dari Haran Allah bilang, ayo pergi tinggalkan Haran. Dia pergi. Nah, iman itu perbuatan. Iman itu nggak ada di sini. Ya, iman itu bukan pengajaran doang. Pengajaran itu ya pengajaran di otak gitu ya, benar ya. Tapi iman itu di mana? Di dalam tindakan sehari-hari kita. Ya, jadi itu yang harus diajarkan kepada adik-adik di dalam kelompok-kelompok kita, anggota kelompok kecil kita. Oke? Ya, Kak, ada pertanyaan lagi, Kak. Ya. Ini Kak, Kak, seringkali saya sulit mendengar suara Tuhan. Apakah ada yang salah dengan diri saya, ataukah saya harus minta bantuan ke KKPA PA saya? Gitu, Kak. Ya, kalau belum pernah mengerti yang namanya suara Tuhan seperti apa, suara Tuhan itu tidak audible ya. Ya bisa lah, bisa. Sekali-kali bisa lah, tapi nggak selalu. Gitu. Tapi suara Tuhan itu di mana? Di Alkitab. Ya, suara Tuhan itu di Alkitab. Maka pada waktu kita membaca, kita perlu dengan hati-hati mendengar dengan baik. Ya, apa yang Allah katakan. Nah, kalau kita masih kesulitan, boleh minta PKTB menemani di dalam pergumulan. Ya, nah saya anggota kelompok KTB saya bergantian begitu. Ya, nah jadi lakukanlah itu bersama dengan PKTB dulu. Nanti kamu akan mengerti seperti apa, akan terbiasa. Mendengar suara Tuhan tiap orang itu berbeda caranya. Ya. Allah berbicara dengan Musa, dengan muka, ya, tatap muka begitu, ya, ketemu, ya, walaupun bentuknya nggak tahu ya, bentuknya itu tiang awan, tiang api, ya, lalu lain-lain ya, hal-hal yang lain begitu, mendengar suara, dua loh batu begitu ya. Nah, Allah menjumpai kita anak-anaknya itu dengan cara yang berbeda-beda, nggak ada stereotip. Ya. Maka dari itu kita harus mengenali dengan baik. Nah, kalau kita jarang-jarang berjumpa dengan Allah, maka kita nggak bisa tahu. Ya. Kalau saya boleh sharing, di dalam kehidupan saya sejauh ini, kalau saya nggak dengar, gitu ya, kalau saya nggak bisa mengerti apa yang Tuhan mau, gitu ya, itu selalu dia bicaranya lewat mimpi. Ya. Jadi kalau sudah saya mimpi itu saya paling takut. Berarti Allah udah bicara beberapa kali saya nggak dengar. Ya. Maka dia peringatkan saya lewat mimpi. Nah, kita semua beda-beda caranya.
Bisa lewat orang lain yang memberikan nasihat, gitu ya. Bisa kita cerita, kemudian orang lain memberikan masukan, menolong kita untuk melihat bagian-bagian firman Tuhan, begitu. Ya, jadi jangan mencari Tuhan pada waktu kamu butuh, maka kamu akan kesulitan. Ya. Tapi carilah Tuhan setiap waktu sehingga kita udah terbiasa. Ya. Oh, Allah tuh bilangnya begini, oh begitu, begitu. Oke? Gitu ya. Lanjut. Ya Kak, ini izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh PKTB dengan adik yang sudah menyelesaikan bahan, sudah dibimbing, sudah ditantang untuk memimpin KTB, namun masih menolak untuk memimpin KTB, Kak? Jadi tanya karena apa? Ditanya karena apa? Ayo, yang nanya coba tolong dijawab karena apa? Open mic, coba yang bertanya sudah ditanya karena apa? Alasannya biasanya belum siap gitu, Kak. Ya, belum siapnya apa? Dia masih takut, katanya masih takut untuk memimpin KTB. Terus ada juga yang alasannya aku masih banyak tugas nih Kak, masih banyak kegiatan, jadi kayaknya belum dulu deh Kak. Ya, kalau yang takut ditemani. Jadi KTB pertama, KTB kedua, KTB ketiga, KTB keempat ditemani bersama-sama dengan PKTB-nya. Lalu bulan berikutnya 2 minggu sekali datangnya, lalu bulan berikutnya sebulan sekali. Terus dia jalan sendiri. Ya, kalau takut sehingga kita bisa meneguhkan, oh ini benar. Yang kedua, bisa persiapan bareng-bareng dengan adik yang kita minta dia untuk bermultiplikasi, ya. Menyiapkan, menolong dia membuat catatan, dilihat catatannya seperti apa, begitu. Dikasih tahu ini penekanannya itu, begitu. Ya. Jadi sebetulnya kita yang namanya melatih murid itu seperti itu, gitu. Nah, kalau yang masih sibuk, maka kita minta jadwalnya, mana jadwalmu, yuk kita lihat, ya, yuk kita atur segini dan begitu dan begitu dan begitu. Nah, kenapa adik-adik seringkali kita tidak bisa mengendalikan adik-adik kita? Kenapa? Karena kita nggak pernah mendisiplin adik-adik kita. Ya. Setiap tahunnya ataupun setiap semesternya kita nggak pernah melihat rancangan hidupmu itu kayak apa. Kamu mau hidup semester ini kayak apa? Mari aku lihat. Mari kita lihat bareng-bareng. Apakah udah bener apa enggak? Nah, orang yang serius di dalam pemuridannya, dia punya rancangan hidup seorang murid. Ya, dia punya rancangan. Semester ini aku mau bertumbuh di dalam hal ini. Adik-adik saya kasih tahu ya, sampai sekarang gitu ya, saya punya program pertumbuhan. Ya. Tahun ini saya mau belajar apa? Tahun ini saya mau bertumbuh di mana? Begitu. Jadi enggak loyo, enggak bingung. Ini mau ngapain gitu ya? Enggak gitu. Nah, kalau demikian saya akan belajar hal-hal itu. Ya, saya akan membaca buku-buku itu. Saya akan prioritas berdoa untuk itu supaya hal itu bertumbuh di dalam hidup saya. Nah, itu namanya rancangan hidup seorang murid di dalam pertumbuhannya. Nah, rancangan hidup seorang murid itu menyangkut banyak hal, termasuk waktunya, termasuk apa yang akan dia kerjakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau tiba-tiba kita minta dia untuk bikin jadwal, dia berantakan gitu ya kita nggak bisa apa-apa, kita terlambat. Gitu. Maka mulai dari kecil, ayo kita punya awalnya ya, saya dulu belajarnya di dalam kelompok KTB saya, dengan kakak PA saya, itu adalah waktu kita belajar tentang doa, itu menjawab, Senin berdoa untuk apa, Selasa berdoa untuk apa, Rabu berdoa untuk apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa, Minggu apa. Ya. Lalu untuk proyek doa itu kakak KTB akan bilang begini, oke, besok kita persekutuan, nanti kalau di persekutuan umum, kamu ketemu dengan 3 orang yang ngumpulin pokok doanya 3 orang. Ya, tanya sama dia mau didoakan apa.
Nah, itu pola menumbuhkan beban saya kepada orang lain terhadap doa. Ya. Tetapi melalui doa, sorry. Nah, akhirnya karena beban kepada orang lain itu akhirnya jiwa untuk memberkati orang lain, menolong orang lain itu bertumbuh begitu. Nah, jadi seorang PKTP itu harus punya cara untuk menolong. Waktu saya mau menolong seseorang untuk pergi bermisi, ya, saya mengajak dia berdoa di ruang doa. Ya, yuk kita doakan kota ini ya. Oke, kota mana lagi? Kota mana lagi? Dan akhirnya dia pergi ke kota itu untuk bermisi, untuk menetap di sana, bekerja di sana, dan bermisi di sana, ya, melalui pekerjaannya. Jadi kita nggak mendesain orang. Tadi dikatakan intentionally, secara sengaja kita membentuk orang itu untuk menjadi apa, ya. Nah, di dalam pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia membentuk murid-muridnya dengan sengaja. 3 orang tuh dia khususkan, ya, dengan sengaja. Allah dengan sengaja mengutus Musa. Allah dengan sengaja memilih Yakub, ya. Jadi saya pikir kita nggak bisa membuat hidup kita itu ya mengalir saja begitu. Tadi saya bilang ya, nggak bisa. Pemuritan itu nggak mengalir. Tapi pemuritan itu sebuah disiplin. Akar katanya disciple itu disiplin. Ya. Orang yang mau mendisiplin hidupnya dengan baik. Apakah mendisiplin diri itu menyiksa diri? Tidak. Ya, tidak. Kan kita milih sendiri apa yang mau kita disiplinkan. Kita melihat mana yang mau kita berubah gitu, ya, mana yang aku ingin menjadi lebih baik. Jadi tidak menyulitkan, tidak menyiksa, ya, itu dilakukan dengan sukarela. Nah, kalau kita hanya mau menyuruh orang bermultiplikasi, tapi kita nggak pernah menyiapkan, ya nggak bisa. Ya, menyiapkannya melalui training-training aja nggak bisa. Ya. Jadi harus mulai dengan doa, mengajak dia berdoa, mendoakan si A, mendoakan si B, mendoakan si C, begitu. Ya, karena beban itu muncul awalnya dari doa. Oke? Yuk, lanjut. Ya, Kak, pertanyaan yang berikut, Kak, bagaimana mengajak teman-teman yang sudah di KTB untuk mau menjadi PKTB? Karena sangat sedikit PKTB yang ada sehingga banyak adik-adik yang belum di KTB. Terima kasih, Kak. Sama ya pertanyaannya ya. Iya, sama itu. Ya, memberikan beban, menjelaskan, ya, melihat dia berkualitas atau enggak, bagian-bagian yang tidak berkualitas itu yang kita tambahkan, begitu. Ya, kita training, kita latih, kita kasih beban, begitu. Ya. Ya, sudah. Sama itu jawabannya dengan yang tadi. Kak, dari panitia ada satu pertanyaan terakhir kalau tidak salah. Nggak ada yang mau open mic yang bertanya langsung? Cukup ya dengan nulis-nulis gitu ya. Yuk silakan. Dari panitia apakah sudah? Oh ya Kak, ini Kak. Ada tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjelaskan ke AKTB bahwa KTB adalah relasi yang terkait atau keterbukaan atau berbagi hidup tanpa khawatir merasa AKTB tidak nyaman dan akhirnya kemungkinan berubah pikiran terus mengingat kehidupan dewasa muda yang sudah suka kebebasan gitu Kak. Iya, sebetulnya terbuka atau tidaknya anggota kelompok kecil kita, ya, anggota kelompok bertumbuh kita, itu tergantung kita, bukan tergantung adik-adiknya. Ya, tergantung kita. Maksudnya apa? Sejauh mana kita mau bersaksi kepada dia, ya, sejauh mana kita mau membuka hidup kita kepada dia, maka sejauh itu juga dia akan membuka hidupnya kepada kita. Ya, jadi sekalipun dengan adik-adik baru gitu ya, dia suka cerita-cerita begitu ya, dia suka cerita-cerita gitu, saya begini dan begitu dan begitu dan begitu begitu.
Nah, nanti adik-adik juga cerita gitu, oh saya begini dan begitu dan begitu gitu ya. Nah, lalu disitulah terjadi tanya jawab. Nah, pas ngobrol-ngobrol itulah akhirnya adiknya terbuka, itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua mungkin setting ya, setting tempat. Setting tempat tuh sebetulnya kalau cowok-cowok itu saya sarankan untuk tidak di ruang tertutup. Kalau cowok-cowok loh ya, pergi kemana kek gitu. Maksudnya pergi itu bukan selalu ke kafe ya, tapi cenderung di alam terbuka. Nah, KTP di alam terbuka itu menyenangkan dan membuat kita terbuka. Ya, biasanya sebelum pandemi itu untuk kelompok-kelompok baru itu saya akan mengajak mereka juga keluar begitu. Ya, KTP di luar. Jadi nggak di perkantas, nggak di mana, bahkan kelompok-kelompok ada yang saya ajak untuk pergi berenang begitu. Nanti di kolam renang itulah kita ngobrolin. Ya. Nah, ngobrolin bahan gitu. Ngajak makan gitu ya, makan di angkringan begitu. Nah, disitulah kita ngobrolin bahan KTP kita. Gitu. Nah, nanti kan ketahuan dia persiapan atau enggak. Ya kan? Enggak usah pakai buku kan sudah di sini kan. Nah, kita ngomong-ngomong, yuk dari ayat ini, bagian ini, gitu. Apalagi sekarang gadgetnya canggih kan, tinggal buka gitu aja kan. Catatannya udah di gadgetnya gitu kan. Nah, gampang sebetulnya. Jadi banyak cara yang menolong kita untuk bisa dengan leluasa ber-KTP. Orang saya KTP sama alumni itu ya, dia sedang masak gitu. Dia sedang masak, yang satu dia pegang sotel gitu, yang satu dia pegang HP. Gitu. Nanti saya kasih pertanyaan, ayo jawab pertanyaannya gitu. Nah itu kalau dia belum baca nggak tahu dia. Ya, kalau misalnya, ayo jawab pertanyaan sekian, pertanyaan ini, lihat ayat 19. Bacakan nggak ayat 19? Nah, ya baca gitu ya. Temennya yang bacakan gitu ya. Nanti dia jawab. Jadi kita punya banyak cara lah. Ya. Jangan kalah dengan semua hal yang menghambat perKTP-an kita. Eksplorasikan ya. Gimana caranya? Itu Oh ya, baik Kak. Ya, jadi teman-teman, karena waktu sudah lebih sedikit, jadi pertanyaan sudah ditutup. Kalau teman-teman misalnya ada punya pertanyaan, mungkin bisa langsung tanya ke Kak Yudit. Dengan kasih juga kami minta Kak Yudit untuk ketika teman-teman chat, mungkin Kak Yudit langsung bisa merespon pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya, terima kasih juga Kak Yudit yang sudah menyampaikan firman di saat ini. Sangat terberkati ya teman-teman untuk ketika kita menjadi PKTB, bagaimana kita bisa melayani AKTB kita dengan kesungguhan dan kita melihat ke dalam diri kita juga apa yang perlu kita rubah, apa yang perlu kita lihat kembali dan evaluasi kembali supaya kita menjadi serupa sama seperti Kristus.